Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatu rabbi wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحبتي في الله، إخواني في الدين، أعزكم الله. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita memujinya, meminta pertolongan kepadanya dan meminta perlindungan hanya kepadanya. Dan kita bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, atas rahmat yang begitu luas, sehingga Allah gerakan hati kita untuk hadir pada majelis ilmu ini. Mungkin sedikit informasi berkaitan dengan takhusus bahasa Arab kelas Ikhwan ini. Melihat banyak di antara antum yang mungkin masyghul, ya, memiliki kesibukan. Dari berbagai macam kesibukan yang antum lakukan, ketahuilah bahwa kesibukan yang antum lakukan harus disandarkan kepada niat yang benar. Maka ini menjadi perhatian buat kita yang hadir di majelis ilmu ini. Bagaimana seorang mukmin melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pemimpin keluarga, pemimpin rumah tangga, juga ada kewajiban yang harus ditunaikan. Maka jika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala akan bernilai pahala. Apalagi menuntut ilmu. Mungkin sebagian antum ada yang baru pulang dari pekerjaannya, ada yang masih di perjalanan, ada yang masih mengendarai mobil. Ya, beberapa waktu yang lalu ada ikhwan kita yang eh, kerja di luar kota, dinas dan lain sebagainya. Ya, kita maklumi dengan kondisi yang ada. Ya, dan ini menjadi pengingat ya buat kita bahwa kita juga butuh belajar. Belajar bagaimana seorang mukmin bisa memahami ilmu yang benar melalui bahasa pengantar Al-Quran, bahasa pengantar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang menggunakan bahasa Arab. Maka ini menjadi perhatian buat kita. Yang kita pelajari bukan percakapan hari-hari. Yang kita pelajari bukanlah ilmu bahasa Arab ammiyah yang digunakan sehari-hari oleh orang Arab yang tidak memiliki rumus nahwu dan saraf. Akan tetapi, sedikit banyaknya kita akan memahami dan mengetahui mufradat-mufradat, kosakata-kosakata yang berkaitan dengan bahasa baku yang juga digunakan pada bahasa pasaran, yaitu bahasa ammiyah. Dan tujuan kita bukan itu.
Tujuan kita lebih besar. Tujuan kita tatkala seorang hamba membaca Al-Quran, ia paham apa yang ia baca. Ya, meskipun mungkin mufradatnya dia tidak paham, tapi susunannya dia mengetahui. Ataupun sebaliknya. Sehingga tumbuh di dalam hatinya kecintaan ia kepada Al-Quran. Bukan hanya sekedar dibaca. Ya, kalau hanya sekedar dibaca Abdurrahman ibnu Muljam, yang kita tahu sang pembunuh dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, hafal Quran. Dikatakan beliau hafal Quran, hafal hadis, rajin membaca Al-Quran, rajin menyimak sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata kata Nabi, inilah seburuk-buruk manusia, sang pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka ia tidak meresapi. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Ketika dibacakan ayat Al-Quran, bertambah keimanannya. Pertanyaannya, bagaimana cara bertambah keimanan jika kita tak tahu arti dari bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran ataupun susunannya? Yang jika kita pelajari susunan nahu sharaf di dalam Al-Quran, itu seperti sebuah rantai yang terikat satu dengan yang lainnya. Ya. Satu copot, yang lain akan rusak, copot semuanya. Seperti sebuah puzzle, ya, menara yang isinya puzzle. Satu saja, maka yang lain akan runtuh. Ya, satu ada yang copot, kita ambil, yang lain akan runtuh. Sebegitu kompleksnya susunan bahasa Arab nahwu sharaf di dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Memiliki makna yang tersirat, memiliki makna yang mendalam. Jika kita paham sedikit banyaknya, kita nggak bicara paham seluruhnya. Ya, ini menjadi motivasi ya buat kita. Ahibati fillah, rahimakumullah. Ketika kita, mungkin antum bisa lihat ya, link YouTube ataupun apa namanya, YouTube ana yang isinya ada banyak kelas. Ya, hanya kelas I saja yang belum apa namanya, memberikan kesan seberapa manfaat ilmu bahasa Arab bagi antum dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata ummahat, ya, kita bicara ummahat ya. Dari total ada 6 kelas yang anak ampu di khusus bahasa Arab, ya, hanya satu kelas ikhwan dan 5 kelas akhwat tersebar dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ya. Dan ternyata, ya, di antara motivasi kita mempelajari ilmu bahasa Arab adalah ketika membaca Al-Quran, kita paham. Hati kita bergetar ketika membacakan ayat-ayat tentang neraka, menangis, dan bergetar, terharu, dan bahagia, seakan-akan kita berada di sana ketika dibacakan ayat-ayat tentang surga. Bagaimana kisah-kisah orang-orang terdahulu, baik itu Ashabul Kahfi dalam suratul Kahfi, ya, Fir'aun dan bala tentaranya, termaktub dalam Al-Quran. Seakan kita mendengarkan sebuah cerita saat imam membacakan ayat demi ayat. Sehingga kita khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat. Nyaman, tentram jiwa kita. Ini kita harapkan. Setiap insan, setiap mukmin, setiap muslim. Maka dari itulah ahibati fillah, Nabi SAW mengingatkan kepada kita. Nabi SAW bersabda, "Ajibtu lil mu'min, innallaha la yaqdi qada'an illa kana khairan lah."
ajib tuh, ajib, ya, takjub, mantap. Kalau orang bahasa amiyahnya ajib. Wah, ya, artinya takjub. Sungguh aku takjub. Lil mu'min, kata Nabi, kepada seorang mukmin. Kenapa Rasulullah itu takjub kepada seorang mukmin? Perkara seorang mukmin itu takjub, membuat Rasulullah takjub. Innallaha la yaqdi. Sesungguhnya Allah tidak menetapkan. Dari kata qada, qadaan, ketetapan. Ya, apa itu qada? Apa itu qadar? Nah, kita coba ya mengulik sedikit ya sebelum kita masuk ke dalam buku Durusul Lughah. Nggak usah buru-buru belajar Durusul Lughah. Kita ambil faedah yang lebih besar. Apa perbedaan dengan antara qada ya, bicara dengan qadar. Dengan qadar ya. Ada yang tahu? Mungkin Akhi Andriana, Akhi Pandu ataupun Akhi Omar bisa berdiskusi kita. Iya Ustadz. Eh, Kodok merupakan ketetapan Allah Ustadz. Ya, qadar. Tapi ini lihat ini nggak apa-apa ya Ustadz. Google. Nggak apa-apa. Google Oh, nggak apa-apa. Udah canggih ah, sekarang. oh ya. Apa? Al-Qadar secara bahasa adalah menentukan. Adapun secara syariat maka Al-Qadar adalah apa yang sejak dahulu atau eh, Allah tentukan akan terjadi. Dengan demikian Al-Qadar lebih dulu daripada Al-Qada. Karena Hmm. Al-Qadar adalah ketentuan Allah sejak Nah, azali. Sedangkan Al-Qada adalah keputusan Allah setelah itu. hmm. Teorinya ya di Google ya. Tapi kira-kira Pak Andriana paham nggak dari definisi itu? Dari Google nih. Paham nggak kira-kira? Eh, al Kodo Al-Qadar Qadha itu dan qadar. Al-Qadar itu sudah kode keputusan Allah Nah, ada ya, beberapa ada ini ya. ada Sembari ke- menunggu ya. penjelas Hmm? ada penjelasannya Hmm? lagi Ustaz di bawahnya. Panjang ya, panjang ya. Iya. Ya, kita singkat aja ya. Ya, pokoknya yang disampaikan Pak Andriana itu dari Google ya, seperti itu. Tapi kalau yang singkat itu yang tadi disampaikan, ya, kita kita memaknainya jelas nggak? Atau masih belum? Masih agak bingung. Secara bahasa apa Ustaz? Al-Qada memutuskan, menyelesaikan, menyempurnakan. Hmm. Seperti itu Ustaz. Ya, nanti jawabannya. Kan ini Oh, kita diskusi dulu. baik. Pokoknya apa yang disampaikan Pak Andriana kita tampung ya. Coba yang lain mungkin. Ya, silakan yang lain. Pak Pandu mungkin, Pak Omar ataupun siapa ini? Umum KPKNL Padang nih siapa ya? Pak Ya, Rafiqul bukan Ustaz. wah, wallahu alam biasanya ada tulisannya langsung. Oh, Pak Pandu boleh? oh, oh iya, Hmm. Oh, sebenarnya belum tadi sih belum gitu paham secara Mm-mm. Mm-mm. ini ya. Kalau dari sisi definisi sih tadi sih sama kayak Pak Andriana ya gitu. Kalau Mm-mm. kodar gitu ya, kodar Allah gitu ya, Mm-mm. udah ketetapan Mm-mm. Allah. Terus kode Mm-mm. itu ya Kodok itu. ikhtiarnya atau perwujudannya gitu. Tapi Mm-mm. ya belum ini sih, mungkin saya belum paham banget. Ya, 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 baik, baik. Ya, syukuran Pak Pandu. Ya, berikutnya, oh Pak Rian, Masya Allah, ahlan wa sahlan, Pak Rian, ya, yang hadir. Mungkin kita tanya dulu Pak Omar ya, kita biar diskusi ya. Silakan.
Apa itu qadha dan qadar dan apa bedanya menurut antum ya? Wow, qada yang ditetapkan ya Ustaz. Qadha yang ditetapkan. Kalau qadar, Takdir kali ya. Belum paham banget sih, nggak paham malah. na'am, na'am. Ya la ba'sa bihi, ya. Na'am. Ya, Masya Allah. Baik, syukran Pak Umar. Varian mungkin menambahkan apa itu qadha dan qadar dan apa perbedaannya? Ya. Ini sepengetahuan ya. Ada yang pakai Google boleh, ada yang mendefinisikan sendiri. Ya, ini kita bukan bicara soal benar salah ya. Kita diskusi. Kita buka ruang diskusi. Silakan mungkin Pak Rian atau Podo itu kalau menurut saya itu ketetapan Allah yang tidak mungkin diubah oleh makhluk ciptaannya. Mm-mm. Sedangkan kodar itu mungkin sepengetahuan saya itu takdir, Ustaz. Yang kalau kalau ada beberapa hadis itu bisa diubah melalui usaha atau ikhtiar ya. Apa itu? Qadar ya? Iya, kodar. Oh, qadar itu ikhtiar. Kalau Iya, qadha itu maksudnya sudah takdir yang bisa diubah kalau kita bisa mau dirubah. berusaha atau berikhtiar gitu, Ustaz. Ya, ya, ya. Baik, baik, baik. Ya, thayyib ya. Syukran ya ikhwan ya atas jawaban antum semua ya. Kita tidak bukan benar salah ya, tapi kita diskusi yang lebih tepat. Dari semuanya itu udah bagus ya. Dari apa yang disampaikan antum sekalian. Ya. Nah, ini penting kita belajar bahasa Arab. Karena yang kita lihat itu secara bahasa dulu. Qadha itu dari apa akar katanya? Ternyata qadha itu diambil dari kata bahasa Arab, dari kata kerja qadha yaqdi. Ya, qadha yaqdi. Ya. Kalau qadar itu dari kata qadara. Qadara. Ya. Yaqdiru atau yaqduru. Ya. Nah, apa artinya secara bahasa? Ini kita harus ingat ya, baru secara bahasa ya. Qadha itu dari kata qadha yaqdi. Ya. Artinya adalah menyelesaikan, memenuhi, menghabiskan, memutuskan. Makanya ada kata qadhi. Qadhi, hakim, qadhi, orang yang memutuskan. Ya. Kalau qadar dari kata qadaro, ya. Apa artinya? Ternyata artinya ini lebih dalam lagi. Ya. Artinya adalah nasib. Apa itu nasib? Bagian, ketetapan, ketentuan, ya, penilaian. Nah, nah ini secara bahasa, ya. Kalau qadha itu adalah keputusan yang sudah baku. Kalau qadar itu disertai dengan ikhtiar manusia. Nah, ini masih bisa bicara secara bahasa. Secara istilah, kita rangkum ya dengan pemahaman klasik. Qadha itu adalah sebuah keputusan Allah yang sudah final. Dari takdir yang azali di dalam Lauhul Mahfuz. Dari A sampai Z, dari kehidupan awal dan akhir. Itu namanya qadha-nya Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Qadar itu adalah sesuatu yang sudah terjadi dari qada tersebut. Ya. Yang itu semua tadi yang dikatakan Pak Rian, dikatakan oleh Pak Andriana, Pak Pandu, dan Pak Omar, ya, bahwa qadar ini adalah atas usaha kita, yang semata-mata usaha kita yang bisa merubah takdir kan katanya doa. Yang bisa merubah ini katanya itu, ya, takdir adalah doa. Ya, yang semata-mata qadar ini adalah bagian dari qadanya Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, hari ini kita belajar di majelis ilmu ini adalah qadanya Allah dan qadarnya Allah. Ya. Tapi setelah 5 menit yang akan datang, ya 10 menit yang akan datang, ya itu adalah qadanya Allah, bukan qadar. Apa maksudnya di sini? Karena qadar itu adalah sesuatu yang sudah terjadi pada diri kita saat ini, ya. Sedangkan qadanya Allah adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kata Allah, kata Nabi SAW. Makanya Allah katakan, Nabi SAW katakan dalam hadis, ya, kataballahu maqadir, ketetapan yang menurut Allah sudah ditetapkan. Zaman dulu sampai zaman akhir zaman, sampai hari kiamat, surga neraka itu sudah ada ketetapannya dari Allah. Itu namanya qada. Karena belum terjadi. Ya. Tapi kalau sudah terjadi, disebut dengan qadar. Qaddarallah wa masyafa'al. Hari ini Anda tidak bisa datang tepat waktu karena turun hujan. Tadi siapa tuh yang ada yang izinkan terlambat. Nah, itu kita bilang qaddarallah. Kenapa? Karena kita sudah terjadi pada diri kita. Kalau qada Allah adalah segala sesuatu yang sudah terjadi, bukan sudah terjadi, yang sudah diciptakan, sudah ditentukan oleh Allah, baik itu yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Jadi qada lebih luas daripada qadar. Sampai di sini fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Inna insyaallah. Ya. Kalau kita belajar pakai Google ya nggak masuk ilmunya. Harus sohbatu ustadzin. Ada yang membimbing. Tidak bisa otodidak. Nah, inilah pentingnya kita belajar bahasa Arab. Qada dan qadar itu beda. Qada lebih luas. Qadar itu yang ketetapan yang sudah terjadi pada diri kita. Setahun yang lalu, qadarullah. Nah, setahun yang lalu. Kita nggak bisa bilang apa. Minggu depan qadarullah, karena ya akan pergi ke, bukan. Disebut bukan qadarullah. Tapi qadanya Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan yang Allah tetapkan yang belum terjadi pada diri kita, ya, disebut dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Besok anak sakit qadarullah, ya nggak bisa. Demikian bilangnya. Jika sudah terjadi, maka disebut dengan qadarullah. Ini kita bicara dalam sudut pandang bahasa. Kalau istilah panjang. Ini terkait dengan iman kan? Iman, beriman kepada qada dan qadar. Luas. Seperti makna kafir dengan musyrik, ya, luas sekali. Ya, kadangkala orang kafir belum tentu musyrik, orang musyrik pasti kafir. Nah, itu bahasa, berkaitan dengan bahasa. Seperti itu. Baik. Kita lanjutkan di sini mukaddimah kita. Ajibtu lil mu'min, aku takjub kepada seorang mukmin. Sesungguhnya Allah tidak menetapkan sebuah ketetapan kepada seorang mukmin illa kecuali kana khairan lahu. Pasti baik
bagi dirinya. Apa maksudnya di sini? Ini motivasi ya buat kita. Yang mungkin, Ana nggak paham-paham ya belajar bahasa Arab. Ana sudah ikut sana, ikut sini, ikut yang SKS ya, ikut yang offline, ikut yang online, ya. Sudah pernah belajar, tapi nggak paham-paham. Ya. Dan itu sudah terjadi pada diri kita nggak paham. Maka ingat, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ya, bahwa semua yang Allah tetapkan pada diri kita dan sudah terjadi, baik itu yang sudah terjadi yang akan datang, itu adalah kebaikan menurut Allah. Ya, bisa jadi kita nggak paham-paham, itu bukti sebuah kebaikan yang Allah berikan kepada kita agar kita termotivasi belajar lagi. Ya, bukan malah sebaliknya. Berusaha untuk berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum insyaallah? Fahimna Fahim. insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Tayyib. Ya. نواصل دراستنا في هذه الليلة المباركة في صفحة 40. Di halaman 40 kita lanjutkan pembahasan kita di malam hari ini. Ya, halaman 40 bagian pertama dan kita coba sampai bagian kedua. Ya, dengan metodologi yang lebih sederhana dan dapat dipahami oleh antum yang mungkin sebagian energi sudah terkuras ya dengan ma'isyah, mencari ma'isyah kan. Ya. Maka kita mulai dari rakam wahid, Iqra waktub. Ya, bacalah dan tulislah. Rakam wahid, ana aqra'u lakum wa qarriru jami'an. Ana bacakan, wa a'iddu, dan antum ulangi apa yang ana bacakan. Hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Hadhihi Hazihi madrasatun wa tilka madrasatu jami'atun. tilka jami'atu. Wa tilka jami'atun. Ya. Kita sudah lewat ya ikhwan, astagfirullah. Nggak ada yang mengingatkan ini. Halaman 40 sudah ya. Afwan. Ana lihat di sini tandanya bukan di kelas I ini. Ini di kelas F ya. Afwan. Ya. Kita halaman 43 ya, ikhwan. Alaysa kadzalik? Nah, Ustaz, 43 kemarin. Bala. Gila 43. Nah, ini faktor ini ya. Kondisi semakin malam ya. Sudah habis ya energi ya. Jadinya nggak ada yang mengingatkan ini. Ya, Thayyib. Ya. Baik, kita lanjutkan dan halaman 43 pada nomor keberapa ya, ikhwan? Nomor 5, Ustaz. Nomor 5. Halas nomor 5? Belum. Belum ya. Lama. Kalau belum, lama. 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 Lam, mim, alif, mimnya bertasydid. Pelajaran Lama. berapa? Lama. Nah. Ya, halaman 43 kita masuk ke rakam hamsah. Ya, aqra'u lakum wa qarriru wa a'iddu jami'an. Hadzal babu maftuhun. Hadzal Hadzal babu Wa dzalikal babu muglaqun. wa dzalikal babu mughlaqun. Muglaqun. Ya. Betul. Qaf berdomatain. Muglaqun. Ya. Apa artinya ya, ikhwan? Hadzal babu maftuh. Pintu itu terbuka. Itu apa ini? Hadza. Iya ini. Ini pintu ini terbuka. Pintu ini terbuka. Maftuh. Wa dzalikal bab muglaq. Muglaq. Artinya
Dan pintu Dan itu tertutup. Itu tertutup. pintu itu tertutup. Sahih. Ya. Kata maftuh, muglak itu sudah pernah ana bahas ya. Antum yang punya toko, yang punya warung, ya ganti tulisnya. Open itu ganti jadi maftuh. Ya. Close ganti jadi muglak. Ya, nggak apa-apa. Atau ditulis bahasa Indonesianya dalam kurung gitu ya. Buka. Ya. Ini melatih syiar. Ya. Syiar lughati ahlil jannah. Ya, mensyiarkan bahasanya penghuni surga nih, bahasa Al-Qur'an. Ya, maftuh muglak. Dan Tuh, ada di kelas kita, ya, gimana? apaan, Sat? Nggak jadi, Sat. Oh iya, oh iya. Silakan silakan nggak apa-apa. Pak Rafiq. Enggak, Sat. Tadi Ana lagi murah Jawa sendiri, lupa di mute. Oh, nah, 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 ya, baik. Ya, ada di kelas kita di offline ya. Ana juga ada kelas offline ya, ikhwan, kalau antum mau hadir ya ba'da subuh di Bogor tapi ya di daerah Cikaret ya, perumahan Puri Nirwana Estate ya. Itu yang offline itu ada yang jual empek-empek ya, jual empek-empek dia nulis ya eh, maftuh muglak ya. Ada tulisannya tuh ya. Kalau dia lagi ini lagi rapi-rapi ya, muglak ada tulisannya muglak baru baru buka. Jadi belum buka gitu ya. Ada tulisannya pakai bahasa Indonesia juga bawahnya dalam kurung. Nah, ini kan sebenarnya yang aktual yang kita harapkan. Kalau sudah ada ilmunya langsung praktek. Yang terjadi kan punya ilmu hiwar aja diperbanyak. Percakapan-percakapan ya sudah begitu saja hilang. Mubazir jadinya. Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya rakam sittah. Liman hadhihi sa'atu? Liman hazihi sa'atu. Hadhihi Sa'atu. sa'atu Hiya li'abbasin. Hiya Iya li Abbasin. Abbasin. Naam. Ya, apa artinya ya, ikhwan? Liman hadhihi sa'ah? Sa- sa- Kepunyaan siapa jam ini? Milik siapa jam ini? Kepunyaan siapa atau milik siapa jam ini? Hiya li Abbas. Artinya apa ya, ikhwan? Itu punya Abbas. Naam. Hiya itu bisa diartikan itu, ini, dia. Ya, bebas. Yang penting hiya kembali kepada as-sa'ah, jam. Oh, Milik Abbas. Li ya, li Abbasin. Mu'anas ya, Baik. Sat? Mu'annas, hiya. Oh, hiyanya Karena tuh mengarahnya ke jamnya, Sat. jam, betul. Kenapa? Karena jam itu ada tak marbutah. Tapi kalau dia tidak ada tak marbutah di akhir, maka pakai domir apa? Huwa. Huwa. Sahih. Maka kita ganti jadinya. Kalau Ya, misal Abbasin bisa, Sat? kenapa? Kalau hadhihi Abbasin itu bisa, masih bisa, Sat? Abbasi. Hadhihi li Abbasin gitu ya. Hadhihi li Jawaban. Abbasin, iya. Betul. Bisa nggak? Bisa. Oh. Bisa. Ini yang menjadi opsi. Bahasa Hmm. Arab tuh banyak pilihan ya, ikhwan. Hmm. Satu kalimat maknanya sama, susunannya berbeda. Satu kalimat maknanya sama, tapi penggunaan jenis kosakatanya beda. Kayak tadi kan, hiya li Abbasin. Diganti liman hadhihi sa'ah, hadhihi li Abbasin. Boleh. Ya. Atau ganti lagi liman hadhihi sa'ah. Hadhihi sa'atu li Abbasin. Boleh juga. Ya. Jadi banyak pilihan. Satu kalimat yang antum pelajari di sini, kalau kita kembangkan itu bisa banyak kosakatanya, bisa kalimatnya banyak. Ya. Fahim tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Fahimna insyaallah. Makanya kita belajar bahasa Arab itu mahlan-mahlan. Pelan-pelan ya ikhwan.
Jangan tergesa-gesa ya. Angkatan pertama itu 7 tahun ya. 6 tahun mau masuk 7 tahun. Itu baru jilid 2 ya, ikhwan. Coba bayangkan. Baru jilid 2. Ya, jilid 2 pelajaran kelima baru. Antum bayangkan aja. Ini buku ini 3 jilid nih habis berapa tahun gitu ya. Tergantung bagaimana kita kembangkan ilmu. Nah, yang kita cari bukan habisnya kitab, tapi kita kembangkan ilmu itu seberapa manfaat ilmu yang sudah kita pelajari. Dan kita evaluasi setiap tahun. Ya, setiap tahun itu ada evaluasi ya dari kita dengan mengadakan ikhtibar akhir sana. Ya, ujian akhir tahun. Ya, di antum belum karena belum kondusif nih. Kita kondusifkan tahun ini. Mudah-mudahan nanti di Desember akhir tahun ini kita bisa melaksanakan ikhtibar akhir sana. Ya. Baik, kita lanjutkan ya ikhwan. Rakam 7. Ahadzal baitu lit-tabibi Ah, Hadzal Hadzal baitu lit-tabibi. Baitul 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 Tabibi. baitul tabib. tobibi ada li itu, jangan sampai lupa. baitul lit Tabibi, tobibi Baitul Tabibi. lit-tabibi. Ya. Itu lit tabibi. Lamnya tasdid nggak, Ustaz? Nggak ya, Ustaz? Bukan lit lamnya yang bertasdid, toknya, huruf Ya. toknya. Nah, Baitul lit aslinya kan begini, Hadzal lit-tabibi. baitul lit Artinya tobibi at-tabibu ditambahkan li. Jadinya tobib alifnya hilang, ya, lamnya ada, tetap ada, hanya alifnya yang hilang. Ya, lit tabibi. Ini kan at-tabibu. Tambahin li, alifnya nih hilang nih. Jadinya adanya lam. Lam bertemu lam lagi. Nah, toknya tetap sama. Harokatnya jadi kasroh, harokat akhir ya. Jadi lit tabibi. Jadi jangan sampai salah baca. Kalau itu bukan alif. Lamnya ada 2 itu. Double. Lamnya ada 2. Ya, karena li itu adalah huruf jar. Ya. Hadzal baitu lit tabibi. Ya. La huwa lil mudarrisi. La huwa lil mudarrisi. lil mudarrisi. mudarrisi Hah? Lil Mudarrisi. lil mudarrisi mudarrisi. Mumtaz ya. Apa artinya ya ikhwan? Ahadzal baitu lit tabibi la huwa lil mudarrisi. Apakah Apakah rumah itu dokter? milik dokter? tidak Nah, bukan. Rumah ini milik dokter. huwa Rumah itu milik mudaris guru. Guru. Betul. Ya. Ahadzal baitu lit tabibi. Apakah rumah ini milik dokter? La huwa lil mudarrisi. Tidak, itu atau ini milik apa? Guru. Milik guru. Sahih. Ya. Dokter dan guru ya di sini tabib dan mudarris. Baik. Huwa diganti lagi boleh. Seperti Pak Rafiq bilang. Huwa itu kan untuk domir ya. Dia diganti ini boleh. La hadza lil mudarrisi. Ya, tidak ini milik guru. Jadi fleksibel ya, bahasa Arab itu luar biasa, sefleksibel itu. Ya. Ini kita kembangkan lagi ya dikit-dikit biar antum bisa termotivasi juga. Ternyata di dalam nomor 7 ini ya. Nomor 7 kalimatnya ahadza ya. Anggaplah
Di situ ada kalimat pertanyaan kan begini ya, ahadza al-baitu ya lit-tabibi ya. Ini kita tahunya begini ya, ahadzal baitu lit-tabibi ya. Bahasa Arab ya bocorannya. Kalau nanti antum akan belajar lebih dalam lagi. Ini bisa diputar-putar ya. Jadi apa? Alit-tabibi hadzal baitu. Apakah apakah ini apakah kepemilikan Apakah milik dokter rumah ini apa ya? Nanti lebih canggih lagi kalau sudah masuk kepada ilmu balaghah ya. Ini dipisah-pisah bisa. Al-baitu hadza lit-tabibi. Atau al-baitu lit-tabibi hadza. Diputer-puter. Antum puter-puter aja. Apakah tidak sah hukumnya? Ya, bisa rancu artinya tidak, ya ikhwan. Itu ada lagi namanya ilmu balaghah. Ilmu yang berkaitan dengan sastra Arab yang bertingkat lagi. Makanya faedah kenapa bahasa Arab itu ada harokat, itu diantaranya. Selama harokatnya al-baitu, selama harokatnya ahadza, selama harokatnya lit-tabibi, mau dipindah-pindahin kosakatanya, dia tidak akan berubah artinya. Ya. Masya Allah. Ya. Makanya kan dalam Al-Quran, terkadang kita nggak sesuai dengan pelajaran kita. Karena Al-Quran itu bahasanya begitu tinggi ya, kawan. Contoh, dzalikal kitabul la raiba fih, hudal lil muttaqin. Kalau diterjemahkan, ini kitab Allah, ini Al-Quran, kitab Allah. Tapi di bahasa Arabnya dzalika, itu nggak masuk. Ini dan itu kan beda. Kenapa pakai kata dzalika? Karena dia sudah bertingkat bahasanya. Sudah bahasanya tinggi derajatnya. La raiba fi, tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya. Fahim tuh insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. benar insyaallah. Hal min soal ada yang ditanyakan ya. Ya kita nggak usah buru-buru ya kan. Ya silakan tanyakan dan ingat ya, yang antum pelajari ini bukan bahasa yang ada di sekitar kita. Ini bahasa yang dibaca atau diungkapkan oleh orang Arab asli. Orang Arab asli. Ya, Anda tanya ke antum orang Arab asli itu di mana ya? Dan tahu nggak orang Arab asli itu yang mana sih? Orang Palestina kah? Orang Dubai kah? Orang Arab Saudi kah? Orang Arab asli itu orang mana? Ada yang tahu? Daerahnya Ustadz, kayak Ya, Madinah gitu. boleh. Dari Yaman bukan Ustaz? Dari Yaman, sahih. Ya, dari Yaman. Nah, kayak Akhi Omar nih, ya kan? Leluhurnya ini luar biasa. Asli itu bahasa. Disebut dengan Arab. Beda tuh dengan Arab. Ya, Arabiyun. Arabiyun orang Arab. Arabiyun. Ya, ini ada namanya Arab. Arabiyun.
Ini lebih parah lagi. Benar-benar Arab, ya. Kalau bahasa kitanya apa? Suku Baduy. Nah, orang Baduy, ya. Orang Baduy itu bahasa aslinya tuh udah nggak tercampur dengan bahasa pasaran, Hmm. ya. Ya. Ini juga menjadi keutamaan kenapa kita belajar dari Arab, bukan Arabi. Ulang. Iya, apa Paham insya Allah. Afwan Ustaz, kalau disebut orang Arab itu keturunan dari Nabi Ismail, benar nggak Ustaz? Orang Arab dari keturunan apa? Nabi siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail. Orang Arab dari keturunan Nabi Ismail. Maka jawabannya bisa benar, bisa tidak. Arab mana dulu? Kalau Arab asli orang Arab, Nabi Ismail bukan asli orang Arab. Ya, Nabi Ismail itu dari Ibrahim. Ibrahim dari mana? Dari Irak. Irak itu dulu namanya Babylon, Babilonia. Ya, dan orang-orang yang menjadi pusat peradaban manusia sebelum bangsa Arab yang asli itu dari Irak, termasuk Nabi Nuh. Jadi bahteranya Nabi Nuh, para ahli sejarawan ada yang mengatakan di Irak. Lalu berpencar dari keturunan Sam itu di Irak, dari keturunan Sam berketurunan lagi bercabang sampai kepada yaitu bangsa Iram. Dalam ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Fajr dikatakan Irama dzatil imad. Nah, bangsa Iram ini meliputi orang-orang dua bangsa, yaitu bangsa kaum Ad dan kaum Samud. Nah, itulah cikal bakal dari bangsa Arab. Mereka musnah, sehingga yang tersisa adalah bangsa Madian, ya, atau orang Nasrani sebutnya Median. Siapa Median ini? Median ini adalah bangsanya Nabi Syuaib. Masih satu keturunan juga. Dari keturunannya Sam bin Nuh, bukan dari jalur Ibrahim. Ya, makanya kalau ditanya apakah asli, ya musta'ribah. Ya, orang-orang yang Arab, Nabi Ismail itu dia menikah dengan orang Arab asli. Ya, sudah berketurunan, maka bercampurlah antara bangsa dari keturunan Arab asli dengan bangsa dari keturunan Ismailiyah, Ismail. Nah, bangsa dari keturunan Ismail dinisbatkan kepada Adnan, dan bangsa dari keturunan asli Arab itu dinisbatkan kepada Al-Qahtan. Al-Qahtan ini adalah bangsanya kaum Saba. Nah, kaum Saba ini masih satu kaitannya dari zaman Nabi Sulaiman. Mungkin pernah mendengar Ratu apa namanya? Balkis. Ratu Balkis. Ya. Maka mereka berasal dari dua bangsa ini, ya, kaum Saba, ya, Arab asli, dan Nabi Syuaib. Ya, meskipun Nabi Syuaib ini, Madian ini akhirnya ya bercampur baur berketurunan dari Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa dikatakan di dalam Al-Qur'an maupun hadis menikahi dua anaknya Nabi Syuaib. Ini sejarah, ya, sejarah bangsa Arab yang terlupakan. Ya, bangsa yang besar binasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, aslinya itu kaum Ad dan kaum Soleh. Ya, dari jalur Sam bin Nuh. Sam bin Nuh punya anak, ada beberapa anak. Nah, satu anaknya dari bangsa Ibrahim.
satu keturunannya Babilonia, dari satunya lagi keturunannya lahirlah bangsa Madain Saleh atau kaum Samud, lalu kaum Ad. Nah, itu dia berpencar ke bagian selatan Timur Tengah, yaitu di Yaman, dan utara Timur Tengah, yaitu di Palestina saat. Ya. Jadi kalau ditanya asli dari keturunan Ismail, ya tidak juga, ya campur baur ya, percampuran dari saudara ya, dan itu hitungannya saudara antara Ibrahim dengan bangsa Arab ya. Fahimtum insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Nah, kalau Ya, bangsa insyaallah. Persia sendiri masih keturunan Arab juga, Ustaz? Nah, bangsa Faras ya, Persia. Kita harus teliti dari mana bangsa Persia ini berasal. Ternyata kalau kita lihat ya, dari letak geografinya ya, bangsa Persia ini ada di bagian Asia Tengah juga, yaitu letaknya di Iran sampai ke arah Rusia ya, itu Uzbekistan ya, dan lain sebagainya yang ada Tantannya ya, nama negaranya ya. Nah, bangsa Persia apakah dari Semitik? Ternyata bukan ya, bukan dari bangsa Semitik. Nah, dari mana? Bangsa Arya. Arya ini dari mana? Bangsa Arya ini dari mana? Ternyata bangsa Arya ini adalah rumpun bangsa dari keturunan Yefitik ya, Yafit bin Nuh alaihi salam ya. Makanya keturunan Yefit ya bin Nuh alaihi salam itu dari semenanjung Sungai Tigris ya, Turki ya, sampai ke Iran, Pakistan, sampai ke Asia Tenggara. Itu luas cakupannya bangsa Yefit ini, keturunan Yafit bin Nuh alaihissalam ya, sampai ke Balkan, Skandinavia, Eropa Utara, termasuk bangsa Viking ya, Irlandia ya, bangsa Inggris ya, di Inggris, Prancis ya, itu Jerman, termasuk Hitler itu dari keturunan Yafit bin Nuh. Nah, ini kisahnya panjang sekali. Cuman pada intinya Iran ini bukan dari bangsa Semitik. Nah, kenapa? Karena dari tatanan bahasanya berbeda. Ya, tatanan bahasanya berbeda. Ya. Ya, kalau kita lihat ada kesamaan, maka itu bisa jadi satu rumpun atau campuran rumpun. Ya, seperti Indonesia dengan Filipina. Ada beberapa nama yang mirip dengan bahasa Indonesia dengan bahasa Tagalog. Berarti dia satu rumpun, ya. Atau percampuran seperti perbatasan Irak itu ada daerah yang kita bukan Irak, Armenia ya, di daerah Georgia atas ya, perbatasan Turki itu ada satu bangsa yang memang bercampur baur antara keturunan Yefit dan juga Semitik ya, dari tatanan bahasa termasuk bahasa Suryani yang digunakan oleh orang-orang Assyria yang ada di Timur Tengah, Palestina sampai ke Yordan. Nah, itu percampuran, itu sudah bercampur ya, bangsa ya Yefitik menikahi dengan keturunan bangsa Semitik ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Nah, insyaallah. Insyaallah. Ya. Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya, ikhwan sekalian. Ya, kalau memang itu bagus ya dan menarik untuk antum pelajari juga tentang sejarah, tarikh, maka kita akan masukkan ya beberapa tarikh tentang bangsa Arab dan bahasa Arab itu sendiri ya, yang dimana itu menjadi motivasi ya buat kita. Wah, ternyata sejarahnya begitu mendalam bangsa Arab ini dan juga bahasanya seperti itu.
Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang karena waktu yang terbatas, dan mohon kepada antum sekalian untuk mempersiapkan diri di hari pekan pertemuan yang akan datang untuk mengimplementasikan ilmu bahasa Arab ke dalam Al-Quran setiap pekan keempat insya Allah. Ya, mungkin ini hadza ma aqulu lakum wa nahtatim, kita akhiri bihadzal qadar dengan pertemuan kita, dengan ketetapan yang Allah tetapkan hari ini, dengan membaca doa, bid-doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu